kombinasi antara kabel dan nirkabel karena untuk menyediakan fleksibilitas dan keandalan untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Next. Untuk yang selanjutnya, perangkat relevan. Yang pertama server, yang kedua router, yang ketiga switch, lalu yang keempat wireless hub. Untuk alasan memilih perangkat tersebut, yaitu yang pertama itu server, itu bisa digunakan untuk penyimpanan data perusahaan. Terus lalu yang kedua untuk penyedia database perusahaan. Terus yang kedua router, itu digunakan untuk yang pertama manajemen lalu lintas data, yang kedua koneksi internet, yang ketiga keamanan sistem. Lalu yang berikutnya switch. Untuk switch yang pertama itu digunakan untuk koneksi lokal, yang kedua segmentasi jaringan, yang ketiga manajemen bandwidth. Lalu yang terakhir wireless hub digunakan untuk memperluas jaringan, yang kedua untuk mendukung mobilitas, yang ketiga untuk menyediakan WiFi. Selanjutnya, diagram jaringan yang terdiri dari internet, firewall, router, server, wireless hub, switch, dan komputer. Yang pertama, dari internet, lalu terhubung ke firewall untuk melindungi dari serangan eksternal, lalu terhubung ke router dan server. Lalu dari router, ada firewall lagi untuk menambah keamanan jaringan. Lalu dari firewall masuk ke switch dan ke firewall lagi. Dari firewall terus ke wireless hub, lalu terhubung ke komputer. Dan dari switch sama juga terhubung ke komputer. Selanjutnya, pengelolaan jaringan. Pengelolaan jaringan untuk pengelolaan jaringan komputer untuk e-commerce dengan melihat diagram jaringan yang telah dibuat, yaitu dari menggunakan jaringan internet, server, router, wireless hub, firewall, switch, serta komputer. Dengan menggunakan perangkat-perangkat tersebut sudah mendukung untuk pengelolaan e-commerce. Selanjutnya. Kedua, troubleshooting. 1. Koneksi jaringan lambat. Penggunaan mengalami waktu loading yang lama saat mengakses situs. Kedua, gangguan koneksi. Pengguna tidak dapat mengakses situs atau mengalami timeout. Ketiga, keamanan jaringan. Potensi serangan cyber yang dapat mengganggu layanan. Keempat, masalah server. Server tidak dapat merespon permintaan atau menyebabkan downtime. Kelima, masalah listrik yang kurang memadai. Potensi server atau pengelolaan jaringan terhambat atau tidak bisa digunakan. Lanjut. Ketiga, pencegahan troubleshooting. 1. Pemeriksaan koneksi internet. Pastikan koneksi internet stabil. Kedua, monitoring lalu lintas jaringan. Gunakan alat monitoring untuk menganalisis lalu lintas, periksa bandwidth yang digunakan untuk memastikan tidak terjadi kemacetan. Ketiga, pemeriksaan server. Pastikan server e-commerce dalam keadaan aktif dan tidak overload. Periksa log server untuk mendeteksi kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi. Keempat, keamanan jaringan. Pastikan firewall dan sistem keamanan lainnya berfungsi dengan baik. Kelima, lakukan pemindaian untuk mendeteksi potensi serangan atau kerentanan. Keenam, pengujian kinerja perangkat keras. Periksa router, switch, dan perangkat keras lainnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Lakukan riset
restart pada perangkat keras jika diperlukan. Oke, yang selanjutnya ada keamanan jaringan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada mengontrol dan mengawasi jenis paket data yang mengalir pada jaringan. Kedua, ada melakukan autentifikasi terhadap akses yang masuk. 3, ada mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang lebih lengkap spesifikasinya. Dan yang terakhir itu mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi yang melewati firewall. Oke, sekian dari kelompok 6. Terima kasih.